Ibnu Rushd Averroes, cendekiawan Muslim dari Cordoba. Ibnu Rushd adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat akidah atau teologi Islam, kedokteran astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, parafrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir. Beliau dijuluki sebagai si jenius dari Andalusia. Ibnu Rushd adalah pendukung ajaran filsafat Aristoteles atau Aristotelianisme. Pengaruh Ibnu Rushd ke dunia barat jauh lebih besar dibanding dunia Islam. Inilah biografi Ibnu Rushd. Keluarga Ibnu Rushd dikenal sebagai tokoh masyarakat di Cordoba, terutama atas peran mereka dalam bidang hukum dan agama. Kakeknya yang bernama Abu Al-Walid Muhammad adalah Qadi Al-Qudad atau hakim kepala di kota itu, dan juga merupakan imam Masjid Agung Cordoba. Ayahnya Abu Al-Qasim Ahmad juga menjabat sebagai Qadi. Guru fikihnya adalah Al-Hafiz Abu Muhammad Ibn Rizq yang bermazhab Maliki, dan guru hadisnya adalah Ibnu Bashkuwal yang merupakan murid dari kakeknya. Guru kedokterannya adalah Abu Ja'far Jarim At-Tajail yang kemungkinan juga mengajarkan ilmu filsafat. Pada tahun 1169 ia bertemu dengan Khalifah Abu Yakub Yusuf yang terkesan dengan pengetahuan Ibnu Rushd. Lalu ia diberi tugas menyeleksi dan mengoreksi berbagai syarah atau komentar dan tafsir karya-karya Aristoteles, sehingga ungkapan-ungkapannya lebih kena dan bersih dari banyak cacat. Ibnu Rushd juga beberapa kali menjabat sebagai hakim di Sevilla dan Cordoba. Setelah wafatnya Abu Yusuf, ia pernah dikenai berbagai tuduhan dengan motif politik. Ia mendapat tuduhan mengajarkan aliran sesat, dan ia harus menghadapi pengadilan di Cordoba. Lalu pengadilan memerintahkan agar tulisan-tulisannya dibakar. Ibnu Rushd diasingkan ke Lucena, sebuah pemukiman Yahudi yang berada di sekitar Cordoba. Setelah beberapa tahun di pengasingan, istana memanggilnya bertugas kembali, tetapi tidak berlangsung lama karena Ibnu Rushd wafat. Berikut adalah pemikiran filsafat Ibnu Rushd. Dalam kitabnya Fas Al-Maqal ini, Ibnu Rushd berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib, dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud yang lantas orang berusaha menarik pelajaran. Sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta, semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang mawujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Ibnu Rushd berpendapat bahwa ada 3 macam cara manusia memperoleh ilmu. Yang pertama lewat metode Al-Katabiyah, di mana metode Katabi digunakan oleh mereka yang sama sekali tidak termasuk ahli takwil, orang-orang yang berpikir retorik, yang merupakan mayoritas manusia, sebab tidak ada seorang pun yang berakal sehat kecuali dari kelompok manusia dengan kriteria pembuktian semacam ini. Yang kedua adalah metode Al-Jadaliyah, di mana metode ini dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil dialektika. Ketiga adalah metode Al-Burhaniyah, di mana ini dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil yakini. Mereka itu secara alamiah mampu karena latihan, yakni latihan filsafat, sehingga mampu berpikir secara demonstratif. Dan selanjutnya adalah pemikiran metafisika. Konsep Ibnu Rushd tentang ketuhanan jelas sekali merupakan pengaruh Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Mensifati Tuhan dengan esa merupakan ajaran Islam, tetapi menamakan Tuhan sebagai penggerak pertama
tidak pernah dijumpai dalam pemahaman Islam sebelumnya, hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles dan Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Dalam pembuktian terhadap Tuhan, Ibn Rushd menerangkan dalil-dalil yang meyakinkan. Yang pertama, dalil wujud Allah. Dalam membuktikan adanya Allah, Ibn Rushd menolak dalil-dalil yang pernah dikemukakan oleh beberapa golongan sebelumnya, karena tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syara. Dalil ini berpijak pada tujuan segala sesuatu dalam kaitan dengan manusia. Artinya segala yang ada ini sesuai dengan wujud manusia. Dan kesesuaian ini bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi memang sengaja diciptakan demikian oleh Sang Pencipta bijaksana. Dalil ihtira atau dalil ciptaan. Dalil ini didasarkan pada fenomena ciptaan segala makhluk, seperti ciptaan pada kehidupan benda mati dan berbagai jenis hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Menurut Ibn Rushd, kita mengamati benda mati lalu terjadi kehidupan padanya, sehingga yakin adanya Allah yang menciptakannya. Dalil ini berasal dari Aristoteles dan Ibn Rushd memandangnya sebagai dalil yang meyakinkan tentang adanya Allah, seperti yang digunakan oleh Aristoteles sebelumnya. Ibn Rushd juga berakhir pada kesimpulan yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa gerak itu adalah kadim. Selanjutnya adalah sifat-sifat Allah, di mana pemikiran Ibn Rushd tentang sifat-sifat Allah berpijak pada perbedaan alam gaib dan realita. Berpijak pada dasar keharusan pembedaan Allah dengan manusia, maka tidak logis memperbandingkan dua jenis ilmu itu.